Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sin Kumai, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan. Di sini akan memaparkan terkait materi tentang ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode atau pendekatan rasional, pendekatan empiris. Dengan sistematika, penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. Karakteristik dari bahasa Indonesia ragam ilmiah ini adalah: yang pertama, bahasa Indonesia bersifat cendekia, artinya bahasa Indonesia itu mampu digunakan secara tepat untuk mengungkapkan hasil berpikir logis, yakni mampu membentuk pernyataan yang tepat dan sesakma. Yang kedua, bahasa Indonesia bersifat lugas, artinya paparan bahasa yang lugas akan menghindari kesalahpahaman dan kesalahan menafsirkan isi kalimat dapat dihindarkan. Penulisan yang bernada sastra perlu dihindari. Yang ketiga, bahasa Indonesia bersifat jelas, artinya gagasan akan mudah dipahami apabila yang pertama dituangkan dalam bahasa yang jelas. Yang kedua, hubungan antara gagasan yang satu dengan yang lain juga jelas. Kalimat yang tidak jelas umumnya akan muncul pada kalimat yang sangat panjang. Yang keempat, bahasa Indonesia bersifat formal, artinya bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal. Tingkat keformalan bahasa dalam tulisan ilmiah dapat dilihat dari pada lapis kosakata, bentukan kata, dan kalimat. Yang kelima, bahasa Indonesia bersifat menghindari kalimat fragmentasi, artinya kalimat yang belum selesai. Kalimat yang seperti ini terjadi karena adanya keinginan tanpa menyadari kesatuan gagasan dan beberapa kalimat tanpa menyadari kesatuan yang diungkapkan. Yang keenam, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat bertolak dari gagasan, artinya penonjolan diadakan pada gagasan atau hal yang diungkapkan dan tidak pada penulis. Implikasinya, kalimat-kalimat yang digunakan didominasi oleh kalimat pasif. Yang ketujuh, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat objektif. Karena adanya sifat objektif, tidak cukup dengan hanya menempatkan gagasan sebagai pangkal tolak, tetapi juga diwujudkan dalam penggunaan kata. Yang ke-8, bahasa Indonesia ragam ilmiah bersifat ringkas dan padat, direalisasikan dengan tidak adanya unsur bahasa yang hemat. Penggunaan dalam bahasa ilmiah yang disampaikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, misalnya laporan penelitian atau studi, makalah, skripsi, tesis, dan disertai adalah bersifat formal. Oleh karena itu, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam bahasa baku atau standar. Bahasa dalam percakapan sehari-hari serta percakapan lisan tidak tepat apabila digunakan untuk menyampaikan informasi dan konsep-konsep yang terkarar ilmiah. Sifat bahasa ragam ilmiah yang khusus atau spesifik tampak pada pemilihan dan pemakaian kata serta bentuk-bentuk gramatika, terutama dalam tataran sintaksis. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa ilmiah bersifat denotatif, artinya setiap kata hanya mempunyai satu makna yang paling sesuai dengan konsep keilmuan tersebut atau fakta yang disampaikan. Apa tujuan dari ragam bahasa? Tujuan dari ragam bahasa untuk menjaga komunikasi tetap berlangsung, maka diperlukan penggunaan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah perbedaan cara berkomunikasi seseorang untuk mencapai tujuan yang sama. Penggunaan ragam bahasa akan mempengaruhi makna atau maksud tertentu mengenai apa yang ingin disampaikan berdasarkan konteks yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.